Suara pendukung Anies lari ke Prabowo di putaran kedua Pilpres 2024. Koalisi makin gemuk, Partai Gerindra gerak cepat tampung Demokrat. Nasib AHY, pernah disalib Sandiaga Uno, kini ditikung Caimin. PKS kembali absen di pertemuan penting Koalisi Perubahan. Sinyal mundur? Halo sahabat Pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Kita awali berita kali ini dengan update terbaru survei pemilu 2024. Lembaga Survei Nasional atau LSN. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, masih menduduki posisi teratas. Survei ini dilakukan sejak 14 hingga 24 Agustus 2023 di 38 provinsi se-Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Lembaga Survei Nasional atau LSN merilis hasil survei mengenai elektabilitas 3 calon presiden. Hasilnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menduduki posisi teratas. Survei ini dilakukan sejak 14 hingga 24 Agustus 2023 di 38 provinsi se-Indonesia. Jumlah sampel sebesar 1.420 responden diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan responden oleh tenaga terlatih dengan bantuan atau pedoman kuesioner. Responden dalam survei ini awalnya diberi pertanyaan terbuka. Ada beberapa nama yang muncul, namun yang paling banyak disebut spontan oleh responden itu 3 nama, yakni Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kemudian responden diberi pertanyaan tertutup. Responden diberikan 12 nama tokoh, namun lagi-lagi Prabowo, Ganjar, dan Anies mendapat suara responden paling banyak. LSN kemudian memberikan pertanyaan ke responden untuk mengetahui elektabilitas Prabowo, Ganjar, dan Anies. Kemudian, responden kembali diminta memilih dari 2 nama capres teratas. Hasilnya, Prabowo Subianto tetap unggul. Diketahui, terdapat selisih elektabilitas yang sangat lebar antara Prabowo dan Ganjar. Hal ini mengingat suara pendukung Anies Baswedan cenderung mengarah ke Prabowo daripada Ganjar. Dengan kata lain, jika Anies tereliminasi di putaran pertama, hampir pasti mayoritas pendukungnya akan memberikan suara untuk Prabowo di putaran kedua. Sobat Pojok, Partai Gerindra mulai membangun komunikasi dengan Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono setelah Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membuat keputusan sepihak karena memasangkan calon Presiden Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan partainya kini mulai membangun jalinan komunikasi dengan Partai Demokrat. Berikut informasinya. Setelah dicampakkan Anies Baswedan, Partai Demokrat kini belum menjatuhkan pilihannya untuk bergabung ke koalisi lainnya. Prabowo Subianto melalui Partai Gerindra pun mulai mendekat merangkul Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, partainya kini mulai membangun jalinan komunikasi dengan Partai Demokrat. Langkah itu menurutnya merupakan sikap Gerindra yang membuka ruang bagi seluruh pihak dalam upaya memenangkan bakal calon presiden Prabowo di Pilpres 2024. Adapun soal rencana bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Ahmad Muzani belum mau membeberkannya. Namun, Gerindra mulai membangun komunikasi dengan partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono itu. Seperti diketahui, Partai Demokrat memilih keluar dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan.
Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng menyatakan pihaknya telah otomatis keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh membuat putusan sepihak memasangkan calon Presiden Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar. Demokrat sebelumnya merasa dihianati oleh keputusan untuk menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Di sisi lain, Deputi Bapilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan ada peluang untuk membangun komunikasi politik dengan Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto setelah keluar dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Meski demikian, Kamhar menegaskan Demokrat belum akan bergerak melakukan langkah politik dalam beberapa hari setelah deklarasi duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kamhar mengatakan Partai Demokrat akan menenangkan diri dalam beberapa hari ke depan setelah mencabut dukungan kepada Anies Baswedan dan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ia menuturkan sesuai amanat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Demokrat akan berdiam diri dulu untuk menata hati dan pikiran agar bisa lebih jernih dan tepat dalam pengambilan keputusan ke depan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kembali gagal menjadi calon wakil presiden. Anak dari mantan Presiden Republik ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono kecewa setelah gagal menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Disebut sebagai kandidat cawapres terkuat pendamping Anies Baswedan. Namun kenyataannya Anies justru memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presidennya. Berikut jejak kegagalan AHY maju di Pilpres. Upaya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilu kembali menemui jalan buntu. Jelang pemilu 2019 lalu, nama AHY sempat masuk dalam bursa cawapres Prabowo Subianto. Namun pada akhirnya Prabowo menggandeng Sandiaga Uno yang kala itu masih bernaung di Gerindra. Menuju panggung pemilu 2024, AHY Center disebut sebagai kandidat cawapres terkuat pendamping Anies Baswedan. Akan tetapi, Anies justru memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar sebagai calon RI 2. Berikut jejak kegagalan AHY maju di Pilpres, disalib Sandiaga. Pada pemilu 2019, pencapresan Prabowo didukung oleh 4 partai politik parlemen yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Keadilan Sejahtera. Lantaran Gerindra telah mengusung Prabowo sebagai capres, 3 partai lainnya mengusulkan nama cawapres. Demokrat yang kala itu masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tentu mengusulkan nama AHY yang waktu itu menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama atau Kogasma. Sementara PKS mengusulkan nama Ketua Majelis Syuro partainya, Salim Segaf Al-Jufri, sedangkan PAN mendorong sosok Ustadz Abdul Somad. Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga masuk dalam bursa cawapres Prabowo. Dari 4 sosok tersebut, nama AHY dan Salim Segaf sempat menguat lantaran Abdul Somad dan Anies menolak jadi cawapres. Namun demikian, pembahasan soal cawapres Prabowo berlangsung berlarut-larut dan tak kunjung mencapai titik temu. Sehari jelang penutupan pendaftaran Pilpres 2019 atau Kamis 9 Agustus 2018, Prabowo dan SBY bertemu untuk membahas ini. Dalam pertemuan itu, SBY bersikukuh mengajukan nama AHY, sedangkan Prabowo memunculkan sosok Sandiaga Uno yang kala itu masih duduk sebagai wali kota DKI Jakarta. Nama Sandiaga sedianya baru muncul 2 hari sebelumnya. Ditikung Caimin, jelang pemilu Presiden 2024, Demokrat menyatakan dukungan buat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies diumumkan sebagai bakal capres oleh Partai Nasdem pada awal Oktober 2022. Sejak saat itu, Demokrat terus melakukan pendekatan, baik ke Nasdem maupun Anies. Benar saja, akhir Februari 2023, Demokrat menyatakan dukungan buat mantan Gubernur DKI Jakarta itu maju capres. Tak lama, PKS ikut merapat. Ketiga partai sepakat bekerja sama membentuk koalisi perubahan untuk persatuan buat mengusung Anies jadi calon RI 1. Meski telah mengantongi tiket pencapresan berkat dukungan dari 3 partai, Anies tak kunjung mengumumkan cawapresnya. Sejumlah nama disebut-sebut dalam bursa cawapres,
mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, salah satunya AHY yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat. Bagaimana tidak, Anies dan AHY memang tampak begitu karib lantaran kerap tampil bersama di depan publik. Bahkan, baliho Anies dan AHY telah bertebaran di berbagai penjuru tanah air. Namun bak petir di siang bolong, Anies justru bermanuver menggandeng Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Padahal, Muhaimin berada di poros politik yang berbeda dengan Anies. Di bawah kepemimpinan Caimin, PKB telah berkoalisi dengan Partai Gerindra sejak Agustus 2022, mendukung pencapresan Prabowo. Kabar duet Anies dan Muhaimin pertama kali diungkap oleh Partai Demokrat. Katanya, keputusan itu diambil secara sepihak oleh Surya Paloh setelah ia bertemu dengan Muhaimin di markas Nasdem di Menteng, Jakarta, Selasa 29 Agustus 2023. Demokrat mengaku dipaksa menerima keputusan itu. Partai Bintang Mersi tersebut menilai penunjukan Muhaimin sebagai cawapres merupakan bentuk pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan. Demokrat mengklaim pada 14 Juni 2023 lalu, Anies sebenarnya sudah menunjuk AHY sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024. Namun tiba-tiba saja situasi berubah drastis. Di berita penutup minggu ini, PKS absen saat Partai Nasdem dan PKB merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Padahal pertemuan tersebut dilakukan untuk menyusun tim pemenangan pasangan Anies dan Caimin. Berikut informasi selengkapnya. Partai Keadilan Sejahtera kembali absen dalam pertemuan penting Koalisi Perubahan untuk Persatuan usai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ditunjuk menjadi bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Teranyar, PKS absen saat Partai Nasdem dan PKB merapatkan barisan untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 6 September 2023. Pertemuan itu sedianya diikuti oleh Sekretaris Jenderal PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Tetapi pada akhirnya tidak ada perwakilan PKS dalam pertemuan tersebut. Ali menyatakan bahwa Partai Nasdem tetap berpikir positif terkait tidak hadirnya perwakilan PKS dalam pertemuan itu. Pertemuan itu sendiri untuk menyusun tim pemenangan pasangan Anies dan Caimin. Namun susunan tim pemenangan itu baru tahap awal, sebab mereka masih menunggu PKS untuk merumuskannya bersama-sama. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun nomenklatur tim pemenangan tersebut. Jazilul juga mengatakan nama anggota tim pemenangan sudah ada, tetapi belum bisa diumumkan. Sebelumnya, PKS juga tidak menghadiri deklarasi resmi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal cawapres di Pilpres 2024. Deklarasi pencalonan Anies dan Muhaimin diumumkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di hadapan para tamu undangan di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September 2023. Presiden PKS Ahmad Syaihu lantas menyampaikan permohonan maaf karena tidak menghadiri deklarasi itu. Syaihu mengatakan Ketua Umum PKB sekaligus bakal cawapres Muhaimin Iskandar sebelumnya sempat mengirim seorang utusan ke PKS untuk menyampaikan surat. Surat itu berisi pesan bahwa Muhaimin bersedia menjadi bakal cawapres Anies, sekaligus mengundang elit PKS menghadiri deklarasi yang dilangsungkan di Surabaya. Syaihu mengaku sudah menghubungi Muhaimin untuk menyampaikan permohonan maaf karena berhalangan hadir. Ketua DPP PKS Al-Muzamil Yusuf menambahkan bahwa ketidakhadiran PKS dalam acara deklarasi Anies dan Caimin sesungguhnya tidak mengurangi apapun. Muzamil menegaskan PKS tetap mengusung Anies sebagai bakal capres dan menghormati sikap Partai Nasdem dan PKB yang menduetkan Anies dengan Muhaimin Iskandar. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.